Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah dari kelas A semester 4 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Lingkungan, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Manajemen Lingkungan. Langsung saja, yang pertama ada definisi manajemen lingkungan. Untuk menjelaskan definisi lingkungan, kita bisa melihat definisi secara umum, yaitu menurut Terry 1982, manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Stoner dan Wankel 1986, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sekumpulan aktivitas yang disengaja yang terkait dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan lingkungan menurut definisi umum yaitu segala sesuatu di sekitar subjek manusia yang terkait dengan aktivitas. Ada juga elemen lingkungan. Elemen lingkungan adalah hal-hal yang terkait dengan tanah, udara, air, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan hubungan antar faktor. Nah, dapat disimpulkan bahwa manajemen lingkungan adalah aspek dari keseluruhan kegiatan yang disengaja. Nah, ada juga fungsi manajemen. Menurut ISO 14001 EMS adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang berfungsi menjaga dan mencapai sasaran lingkungan. Berdasarkan cangkupannya terdapat dua pendapat antara manajemen dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu di dalam lingkungan pabrik, lokasi, fasilitas produksi, yaitu yang termasuk di dalam kondisi lingkungan kerja. Sedangkan lingkungan eksternal yaitu lingkungan di luar pabrik atau lokasi, yaitu yang termasuk di dalamnya kondisi dampak pada lingkungan, di sekitar kondisi dampak pada masyarakat di sekitar pabrik. Aspek lingkungan. Ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan adalah elemen dari aktivitas organisasi, produk, dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, konsumsi air, pengeluaran zat beracun ke udara. Contoh kriteria aspek lingkungan. Yang pertama, biaya pembuangan limbah. Yang kedua, biaya material. Yang ketiga, dampak kesehatan pada manusia. Yang keempat, tingkatan toksisitas. Yang kelima, konsumsi energi. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan adalah segala perubahan yang terjadi pada lingkungan, entah itu mau baik atau buruknya keadaan lingkungan tersebut, maka itulah yang disebut dengan perubahan lingkungan. Ada juga yang terakhir, kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan ada dua. Yang pertama, orientasi yang memenuhi kebijakan peraturan lingkungan, dan yang kedua, orientasi yang berusaha melebihi standar peraturan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.